selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Hema. Selamat malam Mbak Dila, selamat malam semuanya. Teman-teman, terima kasih banyak ya sudah hadir malam ini, sudah menyempatkan waktu. Hari ini Selasa 29 November, hari Selasa terakhir ya di bulan ini. Ya, Topik latihan kita adalah stop berlari. Stop dari terus berlari. Dan malam ini kita akan dipandu oleh Pak Hema, Practice Leader Tergar Indonesia, dan saya sendiri Dila Dahlan sebagai co-host. Sebagaimana biasanya teman-teman, sebelum kita mulai latihan, kita akan sama-sama membacakan aspirasi pembuka sebanyak 3 kali. Sebentar ya Pak Hema, mau minta tolong nih. ya. Ya, Oke. teman-teman sudah bisa lihat di layar. Silakan mengikuti ya. Sorry. Ini kayaknya, ya. Oke. Dengan kewelasasian dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelasasian dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Dengan kewelasasian dan kebijaksanaan tanpa batas, saya akan bekerja demi kesejahteraan semua. Semoga kita terbebas dari keserakahan dan perselisihan, serta memiliki sukacita dan dunia yang damai. Oke, sebentar ya. Emma boleh tolong ditutup dulu screen-nya. Oke, sebentar ya. Baik, teman-teman. Malam ini saya akan memandu latihan meditasi pembuka. Waktunya sekitar 10-12 menit. Untuk yang pertama kali meditasi, ini mohon maaf ya bagi yang udah sering ya. Jadi kalau untuk meditasi instruksinya cuma 2, tulang punggung tegak, tapi badannya tetap rileks. Silakan teman-teman boleh memilih duduk di kursi seperti saya ini, dengan kedua kaki menjejak ke lantai, atau boleh duduk di bantal meditasi, posisinya bisa bersila, bisa juga dalam posisi lotus bagi yang bisa. Kalau yang nggak bisa, nggak usah maksakan. Kedua tangan bisa taruh di pangkuan, bisa juga ditaruh di bawah pusar, bisa dengan mempertemukan kedua ibu jari seperti ini. Nanti ketika latihan meditasi, matanya boleh dibuka. Yang buka mata bisa mengarahkan sedikit ke bawah ya pandangannya ya. Kalau untuk pemula sebaiknya kita menutup mata, tapi ketika nanti latihan meditasi terus udah mulai lihat-lihat cahaya atau badannya goyang-goyang, matanya bisa langsung dibuka, stop dulu meditasinya. Nanti kalau sudah oke, baru bisa ikut meditasi lagi dengan mata terbuka. Kira-kira seperti itu ya teman-teman, semoga bisa mengikuti instruksinya. Sebelum kita mulai, saya mengundang teman-teman untuk meminimalisasi distraksi. Boleh senyapkan handphone, boleh tutup pintu, cari ruangan yang tenang. Nanti seiring dengan bertambahnya jam latihan meditasi kita, justru kita akan pakai nih semua distraksi dan gangguan itu sebagai latihan, sebagai objek latihan meditasi kita. Baik teman-teman, sebelum mulai, saya mengundang teman-teman untuk menarik nafas lewat hidung dan membuangnya lewat mulut. Saya contohkan dulu ya. Seperti itu. Kita lakukan sama-sama ya, sebanyak 3 kali.
Silakan teman-teman duduk dulu, hadir saja, tidak perlu melakukan apapun, ambil waktu sejenak, tidak perlu buru-buru meditasi. Kita beristirahat sejenak apa adanya. Sekarang kita akan lakukan body scanning. Sadari setiap tubuh, setiap bagian tubuh yang saya sebutkan. Mulai dengan menyadari area kepala. Area wajah, mulai dari kening, area mata, hidung, area pipi, area bibir, area dagu, area leher, sadari area bahu mulai dengan bahu kanan. Bahu kiri, area dada, area torso, pinggang, pinggul, sadari area bokong yang menekan ke kursi atau bantal meditasi. Paha kanan, paha kiri, tungkai kanan, tungkai kiri, area telapak kaki kanan, area telapak kaki kiri, sadari jari-jari kaki Anda.
Body scanning selesai. Kembali beristirahat apa adanya. Sekarang kita akan menyadari suara. Sadari suara yang Anda dengar. Mungkin ada suara azan, sadari. Suara AC, sadari saja. Tidak perlu dianalisis. Kalau tidak ada suara, it's okay. Sadar saja. Masih menyadari suara. Saya akan membunyikan suara. Sadari suara yang Anda dengar. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, Lagu apa? but not in a Hanya hurry. sadar Anda mendengar suara. Kembali sadar. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Happiness is here and now. I have dropped my worries. Somewhere to go, something to do, but not in a hurry. Menyadari suara selesai. Kembali beristirahat apa adanya.
Kalau ada pikiran atau tidak ada pikiran, sadar saja, amati saja. Stay dengan yang tahu, siapa yang tahu ada suara, siapa yang tahu ada pikiran atau tidak ada pikiran. Stay with awareness. Sekarang yang menutup mata, pelan-pelan mata bisa dibuka. Tidak lagi perlu meditasi, tapi juga tidak hanyut. Sadar saja. Oke, latihan meditasi pembuka sudah selesai. Tadi waktunya sekitar 12 menit bagi teman-teman yang sedang mengerjakan PR JOL 1. Silakan ya teman-teman, boleh gerak-gerakan kepala, bahu, mungkin pegal. Selanjutnya saya undang Pak Hema untuk membawakan topik kita malam ini. Bentar ya. Silakan Pak Hema. Oke, terima kasih Mbak Dila karena sudah memandu kami semua pada pembukaan latihan pada malam hari ini ya. Saya menyapa ke teman-teman, selamat malam teman-teman, dan harapan saya semoga Anda semua dalam kondisi sehat, demikian juga dengan keluarga ya. Taruh pun ada yang sedang berjuang untuk menyembuhkan diri dari rasa sakit, semoga mendapatkan jodoh untuk pengobatannya. Oke, tapi sebelum lebih jauh lagi, saya mau memastikan tentang suaranya, Mbak Dila. Apakah suaranya bisa tertangkap dengan baik? Jelas Pak Terdengar dengan Hema, baik ya? gambar jelas. Oh, oke, thank you. Ya, teman-teman, ini adalah Selasa yang terakhir di bulan November dan kita juga akan tetap masih di dalam topik besar yaitu merangkul penderitaan ya. Nah, pada malam hari ini judul yang saya angkat adalah stop ya. Stop dari berlari ya, terus berlari. Jadi maksudnya seperti apa untuk stop terus berlari? Terus berlari dari apa? Tentu terus berlari dari ada 3 hal yang kita tanpa sadar kita melakukannya. Ya, apa itu? Yuk kita lihat sama-sama slide-nya ya. Oke, slide-nya bisa terlihat dengan jelas Mbak Dila. Jelas Pak Hema, ini masih aspirasi. Oke. Oke, ya ini ada satu video yang saya ambil sendiri gitu ya pada saat saya jalan-jalan. Ini udah lama sih, beberapa bulan yang lalu, tapi kok kayaknya cocok ya dengan judul pada malam hari ini. Yuk kita lihat ya. Iya. Nah ini waktu saya jalan-jalan dengan keluarga gitu, anak saya kan suka kelinci ya. Terus di tempat penjualan itu ada juga menjual hamster. Saya lihat hamster ini, iya ya, tidakkah
saya itu seperti atau kita ini seperti hamster ini ya, terus berlari terus berlari. Berlari untuk apa? Nah, yang seperti tadi saya sampaikan ada 3 hal yang secara tidak sadar kita lakukan, ya. Apa itu? Nah ini, kita ini terus kan berlari dari masalah gitu ya. Setiap kali kita menghadapi masalah, kalau kita tidak suka, kita lari gitu ya. Kalau kita merasa tidak mampu atau tidak berdaya untuk mengatasinya, kita lari gitu ya. Atau kita pernah punya pengalaman dan kita merasa tidak sanggup, kita lari. Jadi masalah-masalah dengan kolega di tempat kerja, masalah dengan keluarga, masalah relationship gitu, atau masalah dengan anak gitu kan, kita lari gitu ya, kita lari terus gitu. Itu yang pertama, ya. Siapa yang mengalaminya seperti ini? Tentu, saya percaya kita semua pernah mengalaminya dan bahkan sampai saat ini saya pun, masih melakukannya gitu ya. Jadi, saya pikir ini topik pada malam hari ini tuh juga mengingatkan kepada saya gitu ya, bahwa iya ya, saya ini kalau menghadapi masalah, kalau yang saya merasa mampu, ya saya hadapi, tapi kalau saya merasa nggak mampu, saya terus lari gitu. Nah, apakah itu sesuatu yang memang bisa membuat saya itu terbebas dari masalah tersebut? Ternyata tidak gitu ya. Terus yang kedua, kita itu lari dari kenyataan. Ya, contohnya apa gitu? Misalkan, mmm, tadinya itu contoh aja ya, wajah kita sendiri deh, tadinya, saya itu selalu dilemlem itu bahasa Surabaya, bahasa Jawa ya, bahasa dipuji ya, bahasa Indonesia dipuji oleh istri. Aku lihat-lihat rambutmu tuh nggak ada yang putih ya, kok hebat kamu. Jadi padahal usia saya sudah kepala 5 lebih gitu, tapi nggak ada yang putih sama sekali, kok bisa ya? Nah itu, kira-kira setahun yang lalu pun masih ngomong seperti itu. Tapi akhir-akhir ini saya perhatikan enggak juga ini mulai keluar ini putih-putih ini. Nah, ada sebuah penyangkalan dalam diri saya, kok mulai keluar ya? Wah ini putih-putih rambut ini sudah berarti ini saya sudah menunjukkan penuaan nih, gitu ya. Ini, yang disebut lari dari kenyataan. Atau contoh yang lain gitu, ketika, saya tidak bisa menerima saat ada satu pekerjaan yang putus di tengah jalan. Jadi kontrak itu tidak selesai, tapi diputus di tengah jalan. Itu juga satu hal yang membuat saya nggak bisa terima gitu. Kok bisa terjadi seperti ini? Apa salah saya gitu ya? Apakah memang kinerja saya kurang bagus? Saya tanyakan, enggak juga, tapi kenapa kok diputus? Ya, dengan satu dan berbagai macam alasan, pokoknya kontrak itu diputus gitu. Intinya pokoknya bukan dari saya, kata si dia gitu ya. Nah di situ saya, sempat, down gitu ya, maksudnya itu terpukul gitu. Karena, dalam situasi apalagi dalam situasi seperti ini, itu gimana kita bisa kami gitu ya, ngelola kondisi kami, tiba-tiba ada kondisi yang, kalau guru kita mengatakan tuh ada interupsi, sesuatu yang di luar, di luar dugaan. Karena sebetulnya itu sudah kami atur, sudah apa namanya, saya sudah rencanakan ini aman sampai sekian, tapi ternyata di tengah-tengah enggak. Nah, ini salah satu contoh. Mungkin di antara teman-teman ada juga yang mengalami seperti itu. Ada satu interupsi di dalam kehidupan. Ketika misalkan nih, punya teman yang tadinya itu sehat-sehat, terus kemudian terdengar kabar besoknya sudah nggak ada gitu kan. Ini juga sebuah, satu kondisi yang umumnya kita ini susah untuk menerima gitu. Jadi kita ini lari dari kenyataan, dan umumnya juga kita mengatasinya itu dengan memotivasi diri kita dengan hal-hal yang positif. Oh, ya nanti nanti pasti akan ada, rezeki yang lebih besar. Ini misalkan berkaitan dengan ekonomi atau misalkan, berkaitan kalau kita ditinggal gitu ya. Oh, ya mungkin lebih baik dia, pulang gitu ya.
dipanggil oleh Tuhan tuh pulang. Terus kemudian daripada menderita di kehidupan yang sekarang. Jadi itu adalah cara-cara kita untuk lari dari kenyataan. Menghibur diri dengan hal-hal kalimat-kalimat yang positif gitu. Apakah menghibur diri dengan kalimat-kalimat yang positif itu sesuatu yang salah? Saya katakan tidak salah gitu. Tetapi itu bukan sebuah cara yang kemudian membuat kita lebih berkembang. Ya. Kebijaksanaan kita nggak berkembang. Kita cuman sementara saja merasa nyaman. Tetapi kita tidak menyelesaikan akar masalahnya. Ya, itu contoh yang kedua gitu ya. Nah, contoh yang ketiga, mengejar kenikmatan atau kenyamanan. Nah, kita masih seringkali terjebak pada bahwa yang membuat kita itu happy itu adalah sesuatu yang ada di luar diri kita. Seandainya saya punya tabungan sekian, wah kayaknya itu saya akan merasa nyaman hidup saya. Jadi hidup kita tuh ngejar terus nggak ada waktu untuk keseimbangan. Tidak ada perhatian terhadap kesehatan batin, tidak ada kesehatan fisik juga tidak diperhatikan, kesehatan rumah atau keluarga, kesehatan relasi di dalam rumah juga tidak diperhatikan. Karena kita mengejar kenikmatan tadi itu. Apa itu? Ya tadi materi. Ya, materi itu kita anggap bisa menyelesaikan segala-galanya, menyelesaikan masalah kesehatan, masalah keluarga dan sebagainya. Memang tidak bisa kita pungkiri, kita ini butuh uang kan ya. Saya juga tidak munafik, saya juga butuh uang. Mungkin juga Anda juga butuh uang. Tetapi kalau kita kemudian terjebak pada bahwa uang itu adalah segalanya, nah ini baru masalah. Karena kita akhirnya ngejar, sehingga sampai lupa kita menyeimbangkan di bagian kehidupan kita yang lain. Nah, jadi teman-teman, berkaitan dengan judul pada malam hari ini, stop untuk terus berlari atau stop dari terus berlari. Kenapa? Karena kalau ini kita lakukan terus, dan terus, kita tidak melakukan sebuah perubahan, kita tidak melakukan sebuah transformasi, maka ya jangan sampai kita menyesal pada satu saat ketika kita sudah pada saatnya mau meninggalkan dunia ini. Karena kita merasa bahwa sampai mau menutup mata pun kita masih kayaknya terus berlari. Masih belum mendapatkan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan. Apa itu? Terbebas dari penderitaan dan mewujudkan kebahagiaan. Ya, padahal untuk supaya kita tuh bebas dari penderitaan, kita bisa mewujudkan kebahagiaan kita nggak perlu berlari sesungguhnya. Karena apa? Karena semuanya itu sudah ada di dalam diri kita kan. Dan itu sudah dinyatakan oleh guru kita dan bahkan guru kita juga sudah mengajarkan bagaimana kita bisa mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita ini untuk menyetop penderitaan kita. Jadi kita tidak perlu terus berlari, kita tidak perlu berlari dari masalah yang kita hadapi, ya, tidak bermaksud untuk terus mengungkit masalah resesi, teman-teman, ya, karena apa yang terjadi di tahun yang akan datang atau bahkan besok saja kita nggak pernah tahu kan, walaupun memang diramalkan, namanya ramalan kan nggak mesti akan terjadi kan ya, bahwa tahun depan terjadi resesi, tetapi guru kita juga memberikan satu masukan, akan baik kalau kita itu mempersiapkan bahwa yang namanya penderitaan itu ada. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita belum artinya itu sampai jatuh pada hal tersebut karena akibat dari resesi, ada baiknya kalau kita itu melatih diri kita. Sehingga kalau itu terjadi dan berpengaruh pada diri kita, maka kita sudah lebih siap untuk menghadapinya dengan cara yang benar, gitu ya. Bukan dengan cara berlari, bukan dengan cara kita itu menyangkal atau kita memperbesar. Kalau tadinya itu bekerja satu hari sudah 12 jam, kita tingkatkan lagi menjadi satu hari 20 jam. Jadi untuk makan, tidur, bercengkrama dengan keluarga, sisanya saja 4 jam. Kita perkeras lagi.
Nah, apakah itu solusinya? Tidak, ya, bukan itu solusinya. Kita ada caranya gitu ya. Karena kalau kita masih menggunakan ini, maka yang kita dapatkan atau kita rasakan adalah penderitaan. Nah, ini faktor why-nya. Jadi hal yang perlu kita ketahui tentang kenyataan hari ini, ya. Nah, bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara perhatian penuh kesadaran. Latihan menyambut dengan lembut semua bentuk-bentuk pikiran, perasaan, atau emosi, dan sensasinya. Inilah yang perlu kita lakukan. Ya, seperti teman-teman ketahui, gitu ya, dengan kata lain adalah dengan bermeditasi. Nah, pada malam hari ini, teman-teman, apa yang mau saya sharekan kepada Anda? Jadi, teknik meditasi seperti apa yang mau saya sharekan pada teman-teman? Nah, kita lagi-lagi akan menggunakan simulasi, gitu ya. Nah, jadi nanti latihan kita adalah kita akan menggunakan suara, gitu ya, akan menggunakan suara. Nah, hanya perbedaannya begini, teman-teman. Suara yang nanti akan kami gunakan, yang kita gunakan, itu bukan sebagai objeknya, ya. Jadi begini, kalau tadi kita dipandu oleh Mbak Dila, kita mendengarkan sound suara yang tadi diputar oleh Mbak Dila, kita membawa kesadaran kita untuk menyadari suaranya kan. Nah, kalau sesaat lagi yang kita latih adalah nanti kita akan mendengarkan musik, instrumen gitu ya, suara, tetapi instruksinya ya adalah teman-teman perhatikan pikiran atau emosi yang muncul akibat suara itu. Jelas ya. Jadi kalau supaya ini jelas teman-teman, jadi latihan kita ini adalah ketika nanti Anda mendengarkan suara, Anda perhatikan saja pikiran dan emosi yang muncul. Ya, nah munculnya biasanya dalam bentuk sensasi. Oke, kalau emosi yang muncul biasanya itu sensasi. Oke, atau kalau emosi yang muncul juga bisa saja dengan adanya chatter. Misalkan nih, ginilah gitulah. Nah, jadi apa saja yang dimunculkan atau yang muncul dalam diri Anda akibat dari suara yang Anda dengar itu menjadi objeknya. Paham ya? Oke, nanti saya akan pandu. Ini cuman gambarannya saja dulu. Oke, ya. Nah, kenapa? Pertanyaannya adalah kenapa saya sering menggunakan objek suara atau kadang juga gambar begitu ya. Karena begini, kita sehari-hari itu menggunakan panca indera kita untuk mencerap atau menyerap stimulus yang berasal dari luar kan. Ya kan? Nah, jadi dengan kita berlatih ini tujuannya adalah kita menjadi terbiasa ketika ada suara ya yang masuk ke dalam diri kita dan kemudian kalau kita ini sudah terbiasa untuk berlatih kesadaran, ketika suara itu menimbulkan atau memicu sesuatu emosi yang tidak nyaman ya dalam bentuk sensasi, gambar ataupun suara, chatter di dalam pikiran kita, maksudnya suara adalah chatter gitu ya. Kita menjadi langsung bisa sadar, tahu gitu ya. Nah, kalau kita bisa sadar akan sensasi itu, maka kita sudah lepas dari suara atau sumber suara yang tidak nyaman tadi. Sehingga kita tidak lagi menyalahkan atau terfokus pada luar diri kita, tetapi kita fokusnya itu ke dalam diri kita. Nah, itu penjelasannya. Sekarang kita akan praktekkan. Oke, siap ya? Ya, ini agak panjang latihannya. Ya, kurang lebih 10 menitan. Ya, 10 menitan. Oke, setelah itu saya ingin sekali mendapatkan pengalaman dari teman-teman. Setelah melakukannya itu apa saja
Apakah ya apa saja ada, ya apa saja nanti tolong kita bisa ada diskusi ya, supaya kita akan belajar bersama-sama mendapatkan banyak manfaat dari diskusi itu. Oke? Ya. Oke, saya siapkan dulu ininya. Oke, saya coba tes dulu. Bisa nanti minta tolong Mbak Dila. Apakah suaranya bisa Nah, bisa masuk nggak Mbak Dila suaranya? Masuk. Ada gamelan teng gitu ya. Betul. Oke, teman-teman. Siap ya? Sekarang siapkan postur meditasi Anda. Tegak luruskan tulang punggung dengan rileks. Untuk Anda, saya ajak untuk menutup mata dengan lembut dan perlahan. Oke. Tarik nafas yang panjang 1 kali dan lepaskan lewat mulut. Istirahatkan batin Anda apa adanya. Sekarang silakan Anda dengarkan suara, namun sadari sensasi, pikiran, atau emosi yang muncul akibat dari suara ini. Kalau tidak ada sensasi apapun, it's okay. Istirahatkan saja, sadari saja apa adanya. Tidak perlu mencari-cari, tidak perlu memaksa untuk mencari sensasi atau emosi atau apapun. Tapi kalau Anda merasa ada emosi, apakah itu tenang atau apa saja, Anda cukup sadari saja.
menyadari emosi, pikiran, sensasi akibat dari suara yang dimunculkan, yang Anda dengar. Sadari emosi, pikiran, sensasi yang muncul akibat suara. Hadapi apapun yang Anda dengar, sadari emosi yang muncul dari suara ini. Sadari saja, tidak lari, tidak melawan, cukup disadari sensasi yang ada di dalam diri Anda. Tidak meninggalkan suara, tapi justru kita dengan sengaja menyadari sensasi, emosi, pikiran yang dimunculkan dari suara. Ketika sudah menyadari, setelah hilang, istirahatkan saja kesadaran kita pada kesadaran apa adanya.
Emosi apapun yang muncul cukup disadari saja. Apakah netral, apakah suka, apakah tidak suka, disadari saja. Sekarang lepaskan semua objek suaranya. Istirahatkan batin di dalam kesadaran yang terbuka. Beristirahat apa adanya. Beristirahat begitu saja. Oke, sekarang dengan perlahan dan lembut, mata bisa dibuka. Tidak terhanyut. Oke, cukup. Ya, teman-teman, itu tadi kita melakukan sebuah eksplorasi ya, di mana muncul suara-suara yang biasa kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada suara yang kita suka, ada suara yang tidak kita suka, gitu ya. Kita tadi mencoba untuk mensimulasikan, oke? Nah, ini baru dari satu sumber, gitu ya. Ada juga kan kita itu mendengar berita, ada berita yang kita suka, ada berita yang tidak kita suka, ada berita yang netral. Demikian juga dengan suara. Intinya adalah bagaimana ketika stimulus itu masuk ke dalam diri kita melalui indera pendengaran kita, kemudian memunculkan satu sensasi di dalam tubuh kita, memunculkan emosi, memunculkan pikiran. Kalau kita terbiasa, terlatih, kita akan segera menyadari dan menangkap sensasi itu. Ketika kita menangkap sensasi tersebut dan kita sadari itu, maka kita sudah terbebas dari pemicunya. Pada umumnya kita terbawa oleh pemicunya. Maka itu ketika kita itu mau melakukan perubahan diri, seringkali yang kita dengar, saya mau berubah, saya baru bisa lega, saya baru bisa tenang kalau si dia berubah, kalau si dia itu mau minta maaf, kalau si dia begini, kalau si dia seperti itu. Nah, kalau seperti itu, ya itu akibatnya kita akan lari dari masalah. Kita tidak menghadapi masalah, gitu ya. Dan penderitaan otomatis akan mengikuti kita terus. Oke, teman-teman. Sekarang kita buka diskusi gitu ya. Tolong Deng untuk bercerita bagaimana pengalaman Anda tadi selama kurang lebih 10 menit. Ya, silakan diskusi Teman-teman akan boleh dipimpin raise hand oleh ya. ya. Silakan raise hand teman-teman, bisa share cerita pengalamannya ketika latihan tadi. Boleh raise hand, nanti saya unmute, atau teman-teman juga boleh. Silakan tulis di kolom chat juga boleh. Mungkin ada yang tadi masih mengalami kebingungan Dari Mas untuk Iman SP, terganggu ketika mendengar suara motor. Kalau dari okay. Ciliu Hyunjung, terdengar suara gamelan, jam beker, motor yang digas, suara hewan. Jadi masih menyadari suara-suara yang beliau dengar. Oke. Nah, adakah ketika mendengarkan itu ngerasa misalkan nih ya di musik yang pertama gamelan itu merasa suka gitu,
merasa nyaman, emosinya itu tenang, begitu ya. Tapi begitu masuk ke musik atau ya suara gergaji, suara motor, suara monyet, suara tikus gitu itu udah mulai ini kok nggak selesai-selesai ya. Ada muncul perasaan nggak nyaman dan kemudian ingin lari aja dari suara-suara itu. Dah, aku berhenti, aku nggak mau lanjutin untuk mengikuti meditasinya ini. Saya berhenti biar nanti sampai selesai baru saya nyambung lagi ke Zoom gitu ya. Ada nggak yang juga seperti itu? Ada perasaan kayak nggak nyaman gitu. Nah, silakan. Ini ada yang share nih, Pak Hema. Ya, Sudah saya unmute oke. ya. Iya, malam Pak Real Hema, me. malam Mbak Diela. Saya Iya, malam. Rosa. Tadi Oke, tuh di malam setiap Mbak Rosa. suara saya ngalamin sensasi yang berbeda ya. Kalau kayak di Oke. gamelan itu saya sensasi utama yang langsung keluar tuh takut. Saya ngerasa, ih suara apa nih? Ada, saya menangkap ada ketakutan akan uncertainty. Suara apa ya ini? Oke. Tapi yang paling mengganggu dan pengen bikin saya lari itu suara motor. Tapi ya saya mikir kayak, kan tadi Pak Hema bilang nih paling 10 menit ya. Saya bilang saya tahan di 10 menit. Tapi somehow ada perasaan gak enak di badan sih. Saya sampai ngecilin suara Zoom-nya, karena itu buat saya ganggu banget. Ganggu sampai dari sakit, perasaannya sakit. Jadi pas pertama kali dengar, aduh sakit banget. Sakit, ganggu, marah. Sampai akhirnya ada sensasi di badan sih. Jadi kayak di kaki tuh kayak tegang, kayak kesemutan gitu. Oke. Saya kecilin volumenya sampai ya minimum gitu ya. Feel better. Setelah itu kan suara monyet ya. Itu sebenarnya agak kaget sih. Soalnya itu kan suara orang seperti teriakan. But somehow ketika menyadari, oh ini suara monyet. Itu langsung tone down. Saya ngerasa kayak, ini kayak lagi di hutan deh. Kayak, saya ngerasain lagi di zoo sih. Lagi visit zoo, ada seorang monyet, mereka lagi aktif, tapi mereka nggak akan nyerang saya, so I'm fine. Dan yang paling terakhir itu kan suara dokter gigi ya. Actually, suara tikus, mestinya, tikus ya. apa-apa. Aku nangkep itu suara dokter gigi, kayak lagi di bor. Aku tuh takut sekali sama dokter gigi. Aku sangat takut. But somehow ketika dengar suara itu, perasaannya adalah, oh ya itu suara dokter gigi, tapi aku nggak lagi di dokter gigi, aku fine kok. Jadi suaranya lebih bisa diterima. Yang paling mengganggu dan membuat ingin lari hanya suara motor. Itu aja sih. Thank you Pak Hema, Mbak Dila. Oke, thank you. Mbak Rosa ya. Mbak Rosa. Iya, Mbak Rosa ya. Betul ya Mbak Dila? Iya betul, Rosa Pak. Oh oke, ya. Jadi menarik sekali nih pengalamannya ya, karena ada rasa takut pada saat mendengarkan gamelan, apa nih gitu ya. Terus kemudian ketika suara motor tuh terganggu, sampai dikecilin, nggak nyaman gitu kan. Terus kemudian sampai, nah di situ ada muncul pikiran, kan tadi Pak Hema mengatakan ini kurang lebih cuma 10 menit, nggak apa-apa dah ditahan deh. Nah terus kemudian ada suara monyet, kemudian mengasumsikan itu pada hutan gitu ya, masih bisa terima. Terus kemudian yang terakhir itu adalah suara, dianggapnya suara dokter di tempat praktek dokter gigi gitu ya. Nah, teman-teman, kalau dari sini kan bisa kita tangkap ya, begitu banyak cara kita itu untuk lari. Yang pertama kan rasa takut itu kan tidak nyaman. Jadi inginnya itu, duh ini apa sih? Ada penolakan gitu ya, rasa dari bunyi gamelan tadi itu. Terus kemudian kedua adalah tentang suara mesin, suara motor yang tidak nyaman, tapi kemudian ditimpali, Pak Hema kan mengatakan ini cuma 10 menit. Nah, itu juga cara kita biasanya kan untuk menghibur diri. Ya, menghibur diri ketika kita menghadapi masalah, ini nggak lama kok, sesaat lagi sudah selesai acaranya. Jadi akhirnya membuat kita tuh jadi tenang sementara, jadi bertahan. Nah, ini yang memang siapapun juga kita memang kebanyakan menggunakan pendekatan-pendekatan seperti ini. Ini yang umum gitu ya. Nah, itulah sebabnya
pada malam hari ini kita berlatih bahwa bagaimana cara agar supaya stimulus-stimulus yang dari luar itu tadi, itu kita hadapi tanpa kita berlari. Agar supaya kita menjadi lebih jelas bahwa semua itu sebetulnya adalah hanya ilusi yang itu adalah hasil dari buah pemikiran kita. Bahwa ini menjadi begini, ini menjadi begitu, ini begini, ini begitu, gitu ya. Nah, ketika kita bisa menangkap, menyadari, mengetahui, mengenali sensasi yang dimunculkan dari stimulus yang dari luar itu tadi, yaitu berupa suara-suara tadi itu, maka di situ kita akan semakin jelas, akan semakin terang bahwa apa yang selama ini kita anggap menakutkan sebetulnya enggak semenakutkan apa yang kita kira, yang kita pikirkan itu tadi. Jadi kita hadapi saja apa yang selama ini kita anggap menakutkan, sehingga membuat kita tuh harus berlari. Karena kalau kita terus berlari, gitu ya, dari ini sudah mau akhir tahun di 2022, sekarang mau memasuki tahun 2023. Kalau di tahun 2003 kita melakukan itu lagi, kita mau sampai kapan? Kita lari terus. Itu yang menyebabkan kita semakin kita mendengar berita adanya resesi kah, adanya sebentar lagi ada pemilu, adanya kan dikhawatirkan ada keributan dan sebagainya. Ini berita-berita seperti itu bisa jadi menciutkan hati kita kan. Karena kalau yang tadi malam ini kita latihannya itu dengan suara, kalau itu berita. Berita ini bisa kemudian menggugah persepsi kita. Nah, terus kemudian menciptakanlah rasa takut. Nah, teman-teman, itu semua harus memang kita hadapi. Nah, bagaimana cara kita menghadapi? Ya, tadi memang kita latihannya hari ini itu karena keterbatasan waktu ya. Tapi prinsipnya seperti tadi, teman-teman. Bahwa apa yang masuk ke dalam diri kita, terus kemudian dia berupa emosi yang munculnya dalam bentuk sensasi, maka perhatikanlah sensasi itu saja. Apakah itu dalam bentuk sensasi, apakah itu dalam bentuk image, apakah itu dalam bentuk chatter. Jadi Anda akan menjadi tahu melalui pengalaman langsung bahwa sesungguhnya apa yang selama ini kita takutkan itu sebetulnya tidak ada apa-apa. Jadi sebetulnya itu bukan sesuatu yang menakutkan atau mengerikan seperti yang kita bayangkan. Ya, itu gambarannya. Oke, terima kasih Mbak Rosa gitu ya. Mungkin ada lagi pertanyaan yang masih keburu. Satu pertanyaan lagi. Kalau ada Mbak Dila. Atau cuman sharing saja. Di kolom chat teman-teman masih sharing nih. Ada dari Novi, saya belajar non-reaktif dengan internal maupun eksternal, termasuk suara yang tidak menyenangkan tadi. Ada yang dari Samsung J6, nggak tahu siapa namanya. Suara pertama excited dan menyenangkan. Kalau yang kedua, merasa kesal. Karena ini sering saya alami di saat kehidupan sehari-hari, bahkan sedang istirahat pun juga ngalamin. Iya, iya. Oke, thank you sharingnya teman-teman. Ya, karena waktu juga yang membuat kita harus kembali lagi pada kegiatan kita yang lain, dan kita akan tutup malam hari ini, latihan malam hari ini dengan membacakan dedikasi penutup. Kita dedikasikan kebaikan yang sudah kita rasakan untuk makhluk hidup yang lain. Ya, silakan Mbak Dila. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak Pak Hema. Mari kita sama-sama dedikasikan semua kebaikan yang kita peroleh dari latihan malam ini, kita dedikasikan untuk kebaikan diri kita, dan mari kita luaskan juga untuk kebaikan orang lain, keluarga yang kita cintai, dan semua makhluk. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian.
Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Melalui kekuatan dari praktek berwelas asih ini, semoga penderitaan diubah menjadi kedamaian. Semoga hati semua makhluk terbuka dan kebijaksanaan mereka memancar dari dalam. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman. Semoga kita bisa terus latihan pendek-pendek tapi sering seperti yang dipesankan oleh guru kita Minyo Rinpoche. Dan sampai jumpa Selasa depan. Terima kasih. Ya, sampai Terima kasih jumpa. Pak Hema. Terima kasih.